cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas pelatihan swing pendek STS tanggal 18 Agustus 2024 di jam 8 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat, teman-teman. Nah, teman-teman akan dapat rumus swing yang sangat powerful, teman-teman, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini, dan Uptrend. Nah, teman-teman langsung lihat aja video di atas ya untuk mengetahui rumusnya kayak apa, guys ya. Contoh rumusnya di atas ya, di video di atas. Nah, selain teman-teman akan dapat rumus-rumus yang sangat bagus ini, teman-teman juga akan dapat gratis ya bonus rumus menghitung harga wajar saham, teman-teman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Kita akan ngasih free rumus menghitung harga wajar saham bagi teman-teman yang ngikutin kelas nanti di tanggal 18 Agustus. Oke Mas Bro, langsung chat saya aja kalau mau tanya-tanya ya ke Telegram atau ke WA, dan oke, kita akan lanjut ke videonya. Selamat Mas Bro ya, kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas tentang drop market. Ya, market hari ini drop. Ya, IHSG drop, dan nggak hanya IHSG, teman-teman ya. Hampir semua market atau bursa ya, hampir semua bursa di dunia ini drop. Yang paling parah adalah Tokyo ya, Nikkei ya, indeks Tokyo, Jepang, itu yang paling drop parah. Dan penyebab IHSG atau hampir semua bursa di dunia ini drop, ini ya karena ini, teman-teman. Nah, di video ini kita akan bahas ya, apa korelasinya ya kejatuhan indeks atau kejatuhan saham-saham yang di Jepang dengan indeks di tempat kita atau di IHSG, guys. Nah, ini ada korelasinya, teman-teman. Nah, kita harus cari tahu dulu nih ya, apa alasan indeks Jepang ini turun. Nah, gitu guys ya. Nah, alasan yang paling utama adalah indeks Jepang ini turun, dan ini yang pasti, kalau menurut saya ini pasti penyebabnya, yaitu Jepang menaikkan suku bunga ya setelah 17 tahun. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman ya, dulu ya sebelum tahun 2023 itu di Jepang itu suku bunganya 0, guys, bahkan minus. Nah, di sini guys ya, ini ya minus 0,1%, luar biasa. Artinya apa? Kalau teman-teman minjem duit di bank Jepang, minjem duit di Jepang, kalau teman-teman minjem duit di Jepang itu nggak ada bunga loh. Malah kalau lagi 0,1% minus gini, malah yang teman-teman tuh kalau ngebalikin duit di sana, minjem terus ngebalikinnya lebih sedikit ngebalikinnya daripada minjemnya. Luar biasa. Jadi Jepang itu sangat luar biasa, teman-teman ya. Suku bunganya 0%. Jadi kalau teman-teman itu minjem sejuta, baliknya sejuta walaupun cicil 12 kali. Walaupun cicil 10 kali ya sejuta 10 kali kayak gitu, guys. Jadi nol bunga. Nah, tapi saat ini ya beberapa hari yang lalu itu Jepang naikkan suku bunga. Jadi 0,25%. Memang ini kecil banget. Tapi setelah 17 tahun, teman-teman ya, Jepang itu mempertahankan suku bunga 0 atau minus itu selama 17 tahun. Dan setelah 17 tahun, hari ini suku bunganya ada, ya, ada bunganya gitu ya. Walaupun cuma 0,25%, tapi ini berakibat ke hampir seluruh usaha di dunia. Nah, korelasinya kayak gini, teman-teman. Nah, jadi gini. Kita lihat bursa Jepang dulu nih. Nah, bursa Jepang, teman-teman ya, itu adalah salah satu bursa saham terbaik di dunia. Lihat aja di sini, naiknya luar biasa, naik terus tiap tahun kayak gitu, guys. Walaupun ada pandemi, naik lagi gitu ya. Nah, lihat aja bandingin sama IHSG, guys. Ya. Nah, kalau IHSG memang indeks salah satu indeks terburuk di dunia ya. Nah, IHSG ini sudah sideways lama sekali. Sejak tahun 2017, teman-teman. Tapi si Jepang ini udah naik terus lah tiap tahun gitu ya, nggak ada turun-turunnya, teman-teman. Nah, kayak gini, guys. Nah, baru beberapa hari yang lalu saat suku bunganya naik, barusan drop kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa drop? Yaitu gini, logikanya gini, teman-teman ya. Karena di Jepang itu kalau minjem duit itu nggak ada bunga. Jadi minjem sejuta, balikin sejuta. Walaupun dicicil 10 kali, walaupun dicicil 20 kali. Ya gitu, guys ya. Nah, jadi gini. Jadi orang-orang di Jepang itu minjem duit dari bank buat beli saham, buat beli kripto, buat beli saham-saham di indeks luar negeri. Kayak gitu, guys. Logikanya seperti itu. Jadi orang Jepang sono minjem duit ya ke pemerintahan Jepang gitu, ke bank-bank di Jepang, terus dia beli saham di IHSG, beli saham di Amerika, beli saham di India dan macam-macam. Kayak gitu, guys ya. Karena bunganya 0%. Nah, kalau hitung-hitungannya gini, misalnya orang-orang Jepang itu
ya, beli saham di IHSG, misalnya beli saham BRI yang mempunyai dividen yield tuh 6%, 7%. Nah, itu kan otomatis misalnya orang Jepang minjem duit di sana di Jepang terus beliin BRI, kan setahun dapat 6% untungnya dari dividen. Ini saya ngomong dari dividen loh, nggak dari capital gain aja. Ya, nggak dari capital gain dulu, dari dividen. Nah, itu otomatis setelah 6 tahun ya dibalikin lagi ke Jepang duitnya, masih untung 6% ya nggak? Kayak gitu guys. Nah, itulah logikanya guys ya. Orang-orang yang di Jepang ini dapat untung caranya kayak gitu. Mereka minjem duit bunga 0% buat dimasukin beliin kripto, beliin saham seperti itu ya, aset beresiko atau surat berharga negara di sebuah negara luar kayak gitu guys. Nah, karena suku bunganya naik, nah otomatis nanti mereka balikin harus naik. Nah, mereka tuh takut, orang-orang Jepang itu takut nanti suku bunganya naik terus. Ya, karena memang yen ini udah lemah ya, terus pemerintah Jepang pengen memperkuat yennya. Jadi mereka naikin suku bunga pemerintah gitu ya. Nah, otomatis orang-orang yang minjem duit tuh di bank-bank Jepang, orang-orang Jepang yang minjem duit di bank Jepang. Nah, itu akan buru-buru ngebalikin duitnya sebelum suku bunganya naik lagi. Caranya gimana? Ya, mereka jual semua asetnya. Paham ya di sini ya? Nah, wah ini suku bunganya mau naik lagi nih, takutnya naik lagi. Nah, mereka punya sahamnya udah profit banyak, mereka jual lah saham-sahamnya gitu guys. Jual lah kripto-kriptonya gitu guys ya. Jual lah saham-saham di Tokyo, indeks Tokyo. Kalau ada orang Jepang yang beli saham di bursa Indonesia, yang mereka jual gitu. Yang ada orang Jepang yang beli saham di bursa Amerika, yang mereka jual sahamnya buat dicairin terus ngebalikin duitnya ke bank Jepang. Ya, biar nggak kena bunga. Kayak gitu guys. Nah, itulah penyebabnya kenapa kenaikan suku bunga Jepang itu berimbas ke hampir semua indeks di dunia. Kayak gitu guys. Nah, itulah penyebabnya kenapa merah semua. Kayak gitu. Tapi kalau menurut saya teman-teman, kejadian ini itu istilahnya itu hanya shock wave atau gimana ya. Kejadian sementara aja. Kayak gitu guys ya, jadi nggak akan berlarut-larut. Karena kalau misalnya orang-orang Jepang udah ngejual semuanya kan ya udah selesai gitu ya. Jadi istilahnya karena nggak ada masalah yang istilahnya itu serius, contohnya perang, pandemi gitu kan, yang global itu orang sakit, nggak bisa ada kegiatan ya. Terus kegiatan ekonominya lumpuh kayak gitu kan beda. Kalau kayak gini kan perusahaan-perusahaan di Jepang masih jalan toh, masih jalan. Di Jepang sana juga masih biasa aja, orang kerja biasa, pabrik masih produksi gitu, guys, nggak masalah ya. Cuman memang kondisinya seperti ini sementara aja, jadi orang-orang pada takut bayar bunganya berlebih karena tadinya 0% kok jadi ada bunganya gitu ya. Orang-orang pengen balikin cepet-cepet duitnya gitu guys. Oke, jadi gimana teman-teman solusinya bagi teman-teman yang punya saham di IHSG? Ya hold aja, kalau sahamnya bagus sih santai aja kayak gitu guys ya. Catatan nih, kalau sahamnya bagus ya santai aja, nanti harusnya sih akan rebound lagi kayak gitu guys ya. Termasuk indeks Tokyo juga, ini akan rebound lagi karena cuma 0,2%. Cuma 0,25% tuh kecil. Bandingin aja sama Amerika yang 5%, Indonesia yang 6% gitu kan. Itunya masih bisa jalan gitu ya bursanya. Jadi istilahnya ini saya yakin nanti indeks Jepang juga mungkin beberapa hari ke depan juga hijau lagi. Dan akan berimbas juga ke indeks yang lain. Jadi orang-orang pada paham nih, oh iya bener ya, ngapain gue panik-panik kayak gitu. Akhirnya seperti itu guys. Oke ya, mungkin itu aja Mas Bro, Mas Rinta, bentuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.